Assalamualaikum. Ketemu lagi diajak anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini bagian kedua cerita perjalanan mendaki Gunung Gede. Tebing-tebingnya. Kemarin sore kita udah sampai di alun-alun Surya Kencana. Malamnya ya, hujan cukup deras. Terus anginnya juga kedengeran gak santai. Sukses tidur sih, meskipun kadang-kadang kebangun gara-gara dingin atau suara angin yang bikin merinding. Minggu 28 Mei 2022. Pagi di alun-alun Surya Kencana. Kabut tebal melayang di udara. Pekat menutupi pandangan. Angin masih kedengeran sangar. Selesai sholat subuh, Keanu gak tahan lama-lama di luar. Berkabut deh. Masuk. Gak kuat di luar. Hujan gak lagi jatuh dan kabut perlahan semakin tipis menjelang siang. Untungnya kami ngecamp di tempat yang agak terlindung dari angin. Alhamdulillah tenda berdiri aman. Sementara tenda warung yang di belakang kami ada yang patah tiangnya kena hajar angin. Potong tiangnya, Pak. Hah? Matahari masih malu-malu muncul di alun-alun barat Surya Kencana ini. Tapi aktivitas para pendaki mulai menggeliat. Ada yang ke sumber air, ngambil bekal untuk minum ataupun memasak. Ada juga yang bersiap menuju puncak Gunung Gede. Salah satunya ya kami ini. Cuma mama dan papa yang berangkat karena Keanu pilih istirahat di tenda. Jadi kita mau berangkat ke Puncak Gede, mau lihat dulu sebentar. Ninggalin Keanu di sini. Dek, mama jalan dulu ya. Ya, udah. Kenapa dia nggak mau ikut? Kapel. Ngepek, simpen energi ya. Iya. Ya, mama naik dulu sebentar ya. Oke, dah. Ya, tahu kan? Tenda Om Pai. Assalamualaikum. Halo. Alun-alun Surya Kencana. Yuk kita berdua jalan. Tinggal deh ya. Tinggal ya. Jadi, dia tiduran sih di dalam. Kami menitipkan Keanu pada porter, Kang Ikin yang jagain. Selain itu, nitipin juga ke teman-teman lain yang udah Keanu kenal sebelumnya. Para alumni YSTN, anggota grup pencinta alam estetika yang udah lebih dulu sampai di sini. Tidur di mana? Mereka nggak muncak lagi karena kemarin udah duluan ke atas. Ini di dalam sih anteng. Oh iya. Dari alun-alun barat ke puncak gede, ke puncak Gunung Gede maksudnya ya. Paling lama sekitar 1 jam, kecepatan normal. Ari Wagang, Masya Allah. Apa kabar, Yos?
Baik. Naik nih. Naik dulu ya. Mana bocah nggak ikut? Ditinggal. Oke. Selamat. Nitip anakku ya, Gang. Biasanya kalau naik lewat jalur Putri dan bakal turun lagi lewat Putri juga, para pendaki ngecampnya di alun-alun Surya Kencana. Terus nanti summit attack udah nggak bawa apa-apa lagi kecuali backpack yang isinya makanan, minuman secukupnya. Ya kayak kami gini sekarang ini gitu. Jadi nggak banyak bawaannya. Jalur ke atas tuh banyak batu-batu yang udah tersusun kayak tangga. Gak sulit dan rumit serta gampang diikuti. Kelihatan jelas lah jalurnya ya. Tinggal bawa cadangan nafas aja yang banyak. Kalau pohon-pohon semakin kelihatan pendek dan pemandangan semakin terbuka, nah itu tandanya puncak udah deket. Jalur bebatuan seperti ini sebenarnya lebih mudah ya bagi pendaki dibanding jalur pasir yang suka kita temuin saat mendaki puncak-puncak gunung tuh. Contohnya adalah di Semeru atau Rinjani tuh misalnya. Kalau di dua gunung tersebut menuju puncaknya mesti lewat jalur pasir gitu, menuju ke dekat kawahnya. Nah itu berat tuh karena kayak kita naik 1 langkah tapi nanti pasirnya kan turun tuh, jadi turun 4 langkah gara-gara pasir yang kita injak itu turun. Meski demikian, ini tuh yang harus wajib kita ingat. Nggak boleh nganggap enteng salah satu pendakian dibanding pendakian lainnya. Soalnya ya, setiap gunung tuh punya karakteristik sendiri-sendiri. Jangan nganggap alam itu enteng deh gitu, kan kita nggak ngerti ya. Tingkat kesulitannya beda-beda. Jangan pernah merasa sombong kalau di gunung. Ya sebenarnya nggak cuma di gunung aja, dimanapun kita nggak boleh sombong. Namanya juga kita menghadapi alam ya, yang nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita create gitu. Abis ini mesti gimana tuh alam kayak gimana. Jadi selalu humble gitu ya. Sebab seringkali rasa sombong itu yang menjadi awal bencana bagi para pendaki. Dalam perjalanan menuju puncak gede, anginnya kencang banget, kedengeran ya tuh suara angin. Jadi rata-rata banyakan orang kalau ngecamp di Surya Kencana, mereka ninggalin tenda dan barang-barang sebagian besar ke sana, terus naik bawa badan doang sama bawa depek isi minum. Nah nih Papa Herin, tapi Pak. Oh masih hangat ya itu. Panas. Oh ya. Ini kita masukin termos teh yang tadi masak. Enak banget minum anget. Enak bang. Jauh. Jadi meskipun capek kita sama sekali nggak keluar keringet karena di sini dingin banget. Jalurnya kita jalanin pelan-pelan. Sebenarnya jalurnya enak sih, berbatu gini tuh. Tuh ya, udah jadi jalurnya. Set, tapi masalahnya adalah kemiringannya cuy. Nah, tuh kelihatan kan orang-orang jauh di sana. Nah, ini dia. Meskipun begitu katanya sih ini lebih mending dibanding jalur dari 3 ke 4 yang trekkingnya luar biasa. Ya, kita ikutin. Tuh. Papa Herwin ayo.
semangat. Pohonnya udah mulai pendek-pendek. Terang. Udah terang. Siap-siap, semangat-semangat. Iya. Gak apa-apa. Nyampe apa? Nggak kelihatan. Dikit lagi deh. Yang Gunung Gemuruh di depan udah kelihatan. Kita istirahat dulu, ngambil nafas. Tuh ya, pohon-pohonnya makin pendek, tandanya kita udah makin dikit lagi sampai puncak. Sebenarnya sih mulai kecium agak-agak sedikit bau belerang apa ya? Wah, curam situ. Tadi gak yakin. Nanggung, balik lagi apa? Ya, balik lagi ya. Penasaran tuh atas. Awas. Pelan-pelan. Iya, bentar lagi di bawah juga dikit lagi. Dikit lagi capek. Ya, kan ganda di sini. Hah? Kamu kok pendek kita kelihatan? Wah, ini alun-alun udah kelihatan dari sini tuh. Wah, cakep banget. Di perjalanan kami ketemu rombongan anak-anak muda nih asal Bengkulu. Hai guys, capek banget. Enggak capek kok. Biasa aja trek gini doang. Paling Enggak benar ada begitu tuh. apa-apanya. Enggak nyampe juga udah enak. Gini doang lah ya. Iya dong. Sama mall lah beda-beda tipis ya. Enakan ini pada mall. Oh iya. Mukanya nggak bisa bohong ya. Kenalan dong, siapa namanya, dari mana? Nama saya Luffy dari Bengkulu, saya aslinya. Oh, Bengkulu. Iya. Masya Allah, keren banget. Bengkulu padahal cakep-cakep loh. Oh iya, ini tinggal Bengkulu semua. Ah, itu Bengkulu semua. Kemarin itu baru dari Kita dari Bengkulu. Bengkulu juga. Nggak jalan-jalan maksudnya, bukan orang Bengkulu. Oh. Bengkulu pantai semua. Pantai panjang ya. Pantai terpanjang. Bagus banget itu ya. Pantai sepanjang. Ya kamu mah orang situ pasti bilangnya biasa. Kecil. Jadi inget deh sama Terus kecantikan kuliah kota gitu di Bengkulu yang kita kunjungin kerja. waktu road trip Sumatera awal tahun lalu. Keren lah. Kuliah Bu di Stop. Oh. Semangat, semangat. Semangat. Semangat terus lah ya. Iya Bu, semangat. Ya masih ada. Puncak Gede, alhamdulillah akhirnya kelihatan juga. Ini perdananya Papa Herwin loh, nginjakin kaki di puncak Gunung Gede. Sementara buat Mama Yosi, aduh, ini sih kayak napak tilas ya. Karena dulu pas zaman kuliah, paling nggak setahun sekali lah nginjekin kaki di Gunung Gede. Itu karena ngikut acara pencinta alam estetika gitu kan, dari kampus dulu ISTN. Kalau ada pendakian, kalau ada pelantikan anggota baru, pasti syaratnya ya naik Gunung Gede dan sampai nanti pelantikannya di Pangrango gitu. Angin, wah ini masih bertiup kencang gitu di atas tuh. Langitnya juga nggak terlalu cerah, makanya
Tadi ya kita pas dari base camp kita nunggu agak terang dikit deh, kalau nggak terlalu ngejar sunrise. Nah mendung begini juga sunrise pasti nggak kelihatan bagus. Walhasil jam 8:30 pagi lah kita baru sampai di Puncak Gede ini. Gunung Gede masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau biasa disingkat NGP. Gunung Pangrango, nah itu lokasinya persis ada di sebelah Gunung Gede, kelihatan kalau dari puncak. Kalau mau sekalian naik Pangrango, dari Puncak Gede turun sedikit tuh ke arah pos Kandang Badak namanya. Nanti baru deh ketemu jalur naik ke Gunung Pangrango. Cuma itu butuh waktu yang agak lama ya, kalau buat pendaki-pendaki yang udah lama nggak naik kayak kita-kita gini, apalagi yang baru-baru. Soalnya pendakian ke Pangrango tuh cukup berat medannya. Gunung Gede ketinggiannya 2.958 meter di atas permukaan laut. Sementara Pangrango tuh lebih tinggi lagi, 3.019 mdpl. Berada dalam satu taman nasional, tapi dua puncak gunung ini beda. Beda lokasi, beda ketinggian juga. Gunung Gede sendiri masih termasuk gunung aktif. Cuman sampai kami naik bulan Mei 2022, statusnya masih normal aja. Kalau ada asap yang keluar dari kawah, ya itu masih wajar-wajar aja lah. Sebagai salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Gede dan Pangrango tuh banyak banget dikunjungi pendaki. Apalagi buat orang Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau mau naik gunung paling deket kayaknya kesini deh yang paling gampang aksesnya ya. Transportasinya juga cukup mudah gitu kalau dari Jakarta dan sekitarnya. Nah nanti kalau udah di atas jangan lupa untuk mengabadikan momen di Tugu Triangulasi namanya. Buat tanda gitu loh kalau udah pernah sampai ke puncak Gunung Gede, salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Nggak lama di atas karena angin kencang, terus orang juga rame dan keingetan ninggalin Keanu di bawah. Iya tuh. Perjalanan turun relatif lebih ringan ya. Yang nggak ringan cuma dengkulnya aja nih yang mesti sabar-sabar nahan-nahan berat badan. Ya ini udah faktor U kayak kalau dengkul ya kalau dibuat turunan. Tadi perjalanan naik kita tempuh sekitar 45 menit. Sementara turunnya setengah jam. Diangkat deh kan Bapak. Masih ketua koperasi. Oh, cepat berarti ya. Iya. Ya, makasih ya. Kembali ke alun-alun Surya Kencana, kita ini ngeliatin Padangan Delwes kan ya dengan hamparan tenda warna-warni di atasnya. Sempat mampir dulu ke tenda para senior yang dulu ngajarin dasar-dasar mendaki gunung saat baru masuk jadi anggota baru. Sekarang udah beranak pinak, jadi naik gunung pada bawa keluarga. Seneng deh ngeliatnya, kumpul lagi akhirnya ketemu di tempat yang bersejarah ini. Ini dia base camp estetika. Estetika pasti kan namanya? Ini Bang Upay loh, dulu kepala suku aku loh. Itu kan dulu. Dulu. Sekarang Gampang masak. Ini Bang Colin.
Ngeselinnya dari dulu awet ya. Yes. Nggak kelar-kelar kalau ngeselin ngomongnya. Keluar. Baru ganti. Kalau pis begini nih. Kalau begini apa bang? Itu namanya perdamaian. Oh perdamaian, oke. Jadi nasi jari ya. Perdamaian. Ini persiapan pulang hari ini, hari apa sih? Gini dong. Cie, sarangnya. King tenda. King of the Kong. Nice. Jangan dicontoh ya packing kayak gini. Dulu kalau ngajarin galak banget loh, padahal judesnya minta ampunan. Pile yang paling judes mana dia tuh? Mulutnya kayak sambal mata. Berdua sama Bang Leo ya, pencinta apa-apaan ini. Aduh, 20 tahun. Ini mau gimana? 20 tahun. Jangan. Ini udah lewat nih umur pakainya. Ini udah kelar masak-masaknya? Sudah. Beres. Buat setengah doang. Masa buangnya di sini? Hai Osin. Ini buat pakai bagingan. Badan. Kan itu kering dah. Kita beres-beres. Bang, beres-beres dulu ya, ntar ketinggalan lagi. Siap. Belum di videoin ya? Iya. Ini siapa namanya sih? Belum kenal. Rio. Rio siapa? Adhar. Rio apa? Adhar. Oh, Rio Adhar. Kalau Kiano Atar. Oh. Jagoan nih Rio. Dari Rio, ntar ketemu lagi ya. Ketekan ya. Yang nggak ketekan. Ya. Pas mau buka ini. Ya juga. Udah 200 ya. Ini dia tenda kita. Ada Kiano. Hai Kiano, udah makan lagi belum? Makan apa, Dek? Sosis yang banyak. Keluar. Mau keluar lagi udah anget. Mau pipis. Pipis lagi sama papa minta anterin. Papa juga bisa. Ditinggal sama mama sendirian ngapain aja? Main handphone, makan sosis. Sosisnya habis? Habis. Keano itu ternyata anteng di tenda, nggak kemana-mana dia. Papa mau sarapan apa? Mau digorengin apa? Ada katsu mau? Nasinya dihabisin ya? Makanan yang dimasakin ya tadi pagi udah habis sama dia. Setelah istirahat cukup, Keano tuh kelihatan semakin ceria gitu kan, semakin badannya juga lebih fit gitu, lebih sehat. Kayaknya capeknya udah mulai hilang. Pulang deh. Pulang. Iya pulang. Sekitar jam 11 siang kita mulai perjalanan turun. Enaknya pakai porter nih ya. Wah, ini bener-bener kenikmatan dunia deh kalau pakai porter. Urusan bongkar tenda udah ada yang beresin. Nah, gitu. Jadi kelar packing barang pribadi ya, kita masukin ke tas-tas kita. Udah kita bisa jalan duluan. Nanti Kang Ikin tuh yang bagian ngangkut-ngangkut sisanya. Mama ke atas deh. Pakai jaket. Sama sekali nggak keringetan deh. Soalnya saking dingin dan banyak angin, jadi nggak ada keringetnya. Keringetnya baru udah terbang. Ya, ngos-ngosan tapi nggak keringetan. Angin masih kencang banget ya. Itu tuh jalan di alun-alun kayak berasa didorong-dorong pas kita nyebrangin alun-alun dari barat ke timur. Pasti, tapi papa udah pegangin. Hari Minggu jalur pendakian ke Gunung Gede tuh udah kayak pasar. Ramenya pol gitu. Cuman ini masih belum puncaknya loh. Masih bisa lebih rame lagi. Terutama nanti bulan Juni-Juli. Karena di bulan-bulan itu anak-anak sekolah dan para mahasiswa udah pada libur semua.
Keanu, wah jalannya ngebut. Abis istirahat terus makan banyak tadi udah nggak sabar kayaknya pengen cepat pulang. Belum nih tuh warungnya. Sementara dengkul mama papanya, waduh, ini abis tadi turun dari Puncak Gede, sekarang mulai meronta lagi nih. Ada yang ngebut, Dek? Hah? Yang cepat-cepat pulang. Wah. Kok gitu. Tuh. Perjalanan turun buat orang tua emang challenging ya, apalagi ya ini ya, dengkul udah mulai irit pelumasnya. Makanya kecepatan Keanu mesti agak direm sedikit buat mengimbangi mama papanya. Wah, si Ade lari. Istirahat dulu, Dek. Mau istirahat di pos 4 aja? Oh iya, di bawah pos 4 itu? Istirahat dulu. Ya. Istirahat di mana, Nak? Ini bocah lari-lari. Katanya mau istirahat. Cari lapak. Itu aja tuh posnya. Aku tinggal naik turun. Bisa aja Bang Asep. Lu parah banget tuh. Ada nggak istirahat dulu? Bocah paling parah lu bocah. Ah, jam deh. Target jam berapa kita sampai? Jam 8 lah. Sampai parkiran. Jam 9 lah. Jam malam. Jam 8 malam lah. Ya kan? Ya, mudah-mudahan sebelum maghrib udah sampai ya. Iya. Hai Rio. Yuk, jalan. Oke. Oke. Aduh, Jalan lagi. keburu apa, Dek? Apakah kita bisa lewat sini? Ke situ loh. Enak lewat mana, Dek? Hah? Enak lewat mana? Sini. Bisa duduk. Tunggu dulu. Ya, lewat yang gampang-gampang aja, jangan yang sulit-sulit. Perjalanan turun lebih seru karena rombongannya lebih rame. Kalau naik kemarin kan kita cuma bertiga. Terus paling didampingi Kang Ikin, partner kita yang bawanya cuma senyum aja gitu. Sekarang turun bareng keluarga estetika yang kita ketemu di alun-alun. Image ya. Jaga image gitu loh, biar kelihatan anak gunung. Kelihatannya aja hebat. Udahlah, jalan aja lah, jangan banyak gaya lah. Bunda, sehat Bunda. Serunya karena ada aja yang diketawain, apalagi kalau ada yang jatuh ya gara-gara turunnya pecicilan. Kadang-kadang ya lupa umur juga nih para om-om ini. Kak Ujang, sehat Kak? Alhamdulillah nabi khair. Oh iya. Yang udah aja istirahat lu nggak sopan lu. Yang anak kecil sama Macan kumbang. Hardi macan kumbangin. Iya, alhamdulillah. Derita tiada akhir apa ya? Kan ketahuan dunia loh. lemah. Nanti kalau mau jatuh lagi bilang-bilang. Kira-kira 3 menit sebelumnya lah. Jangan sampai gue cium masalah-masalah.
Nyungsep lagi. Masih. Wah, ini Gue di belakang lo. Batuk. Sayangnya nggak bawa totel. Oh ya. mana yang lain coba? Ayo semangat, cobain. Yang lain mana? Melangkah itu semuanya. Bagaimana cara jatuh yang baik dan benar? Itu seperti itu tadi. Jadi duduknya santai. Itu kan Rasanya enak loh. iya nih. Sam. Ya sih celah banget sampai lu jatuh Sam. Berharap banget lu jatuh. Ya sudah jadi center terjatuh lagi. Enggak lah. Wah, bener dia posisi di situ lagi gue pindah tempat. Pindah takut. Lah. Kalau anak kecilnya, selain Keanu ada Rio nih, anaknya Bang Upai, yang ikut naik juga bareng rombongan. Wow, iya. Prosotan. Kalau nggak salah sih kelas 2 atau kelas 3 gitu Rio ini. Semangat juga dia nanjaknya. Kalau di Gunung Gede ini, selain rombongan kami emang banyak juga tuh beberapa pendaki yang bawa anak-anak gitu. Ada anak cowok, ada juga anak cewek. Bahkan ada yang temen bilang, ada kemarin ketemu teman bilang ada yang naik bawa bayi loh. Hah, gila ya. Dia naik bawa bayi 3 bulan, nggak ngerti deh. Gaya apa itu, Nak? Ya biasanya sih kayak kita gini nih. Anak-anak itu diajak jalan sama bapak ibunya. Lo sini yang lebih enak. Anak-anak ini sih gimana ya, namanya juga anak kecil lah, mendaki tuh kayak nggak ada beban, dia kayak naik aja, mungkin dianggapnya kayak main-main, tapi lokasinya aja yang agak jauhan gitu, main yang jauh lah gitu, simpelnya ya. Nah ini nih, jadi tugas orang tua tuh nggak cuma sekedar ngajak anak naik gunung aja, tapi kita juga mesti ngajarin mereka jadi pendaki yang bertanggung jawab, baik buat keselamatan diri sendiri, orang lain, serta menjaga kelestarian gunung yang mereka daki gitu. Hal kecil misalnya, Keanu tuh mesti bawa sendiri daypack yang isi makanan, minuman, jaket, dan sleeping bagnya. Jadi ini amit-amit ya, amit-amit banget. Kalau seandainya ada apa-apa, ketinggalan, terpisah sama rombongan misalnya, dia masih bisa survive dengan bekalnya sambil ada pencarian atau kita cari sampai ketemu dengan rombongannya. Gitulah kira-kira, itu standar banget sih. Yang nggak kalah penting ya, ini common sih, maksudnya nggak mesti jadi pencinta alam buat tahu hal ini, yaitu bawa turun semua sampahmu. Katanya nih, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun selain waktu. Gitu katanya. Tapi bener juga loh, diresapi baik-baik. Bolong. Kita tuh tim jalan slow aja deh, pelan-pelan. Ini dari pos duluan gitu. Ini dari pos berapa ini? Belum, masih di perjalanan ke pos 3. Dari pos 4 ya? Iya, Capek nggak? lumayan. Banyak yang lari-lari, mama mah takut. Kita takut ketabrak. Kami menyelesaikan rangkaian pendakian ke Gunung Gede sekitar jam 5 sore. Itu pas waktunya kita sampai di base camp Hadi. Jadi kalau kemarin kita naiknya dimulai dari base camp Hadi, turunnya juga ke base camp Hadi. Sebenarnya kalau misalnya kita mau mandi gitu ya bisa di sini gitu. Cuman kan udah keburu pengen cepat pulang aja. Jadi abis dari base camp langsung bawa segala perabotan ke parkiran, pulang deh gitu. Di jalan pulang menuju Depok, kita mampir makan malam di Sate Hanjawar.
Ini ya warung sate legend di kawasan Puncak Cipanas. Makan yang banyak kita, makan yang enak, lain kali naik gunung lagi ya. Terima kasih sudah nonton perjalanan Ajak Anak. Assalamualaikum.